Kenangan satu-satunya. Bab 218. Yuki memegang HP-nya, mendengar suara tut-tut-tut di HP-nya. Sebuah hati sedang mengambang. Rasa sakitnya itu bercampur dengan rasa manis. Sampai dia tersadar, dia sudah berdiri di samping jendela selama 30 menit. Hatinya sangat kosong. Jarinya bergeser di layar ponsel. Lalu membuka telepon Rehan. Dia ragu-ragu tetapi tidak berani menelponnya. Kalau tersambung, dia bicara apa? Ucapan terima kasih memangnya bisa apa? Dia juga sudah mau tunangan dengan Tania. Di dalam dunia percintaannya, Yuki tidak sebanding dengan Tania. Untuk apa? Yuki menutup HP-nya. Hatinya berantakan seperti penuh dengan rerumputan. Dia duduk di sofa, masuk ke dapur. Di dalam dapur ada dia. Dia tiduran di atas ranjang dengan penuh kebimbangan. Di atas ranjang juga ada dia. Rehan ada di mana-mana, menempati semua pikiran Yuki. Yuki frustasi memegang kepalanya. Kalau seperti ini terus, dia benar-benar akan gila. Yuki mengambil tasnya lalu langsung pergi keluar. Dia perlu udara yang berbeda dari biasanya. Di luar kompleks ada jalan yang ramai. Yuki pergi ke sana untuk makan. HP-nya berbunyi. Hatinya pun meloncat. Cepat-cepat membuka tasnya lalu mengambil handphone. Di layar ponselnya, ternyata itu telepon dari Stephen. Yuki kecewa, lalu mengangkat teleponnya dengan tersenyum. Kak Stephen? Oh, bukan. Stephen, kamu cari aku ada urusan apa? Yuki, aku di jalan XX Kota C. Kamu ada waktu ketemu aku tidak? Di dalam restoran di jalan XX, Stephen dan Yuki saling duduk berhadapan. Yuki, maaf, Betty, dia menyuruh orang untuk jahat sama kamu. Aku baru tahu tadi pagi. Ucap Stephen dengan susah. Sepasang mata berwarna kuning, penuh dengan kesakitan dan kesusahan, menghindar dari pandangan Yuki. Yuki menggoyangkan kepalanya, tetapi dia tidak tahu harus bicara apa. Yuki pun terdiam sebentar, lalu bertanya dengan pelan. Stephen, apakah kamu cinta dia? Apakah kamu mencintai Betty? Stephen seperti terbakar oleh arang. Matanya pun gemetar. Yuki, aku cinta siapa? Kamu harusnya sudah jelas. Stephen, kamu... Yuki baru mau bicara. Stephen mengayunkan tangannya dengan maksud menahan Yuki. Yuki, kamu dengar aku bicara dulu. Stephen pun terdiam sebentar lalu bicara. Aku dan Betty sudah saling kenal 10 tahun. Dia juga mama dari anakku. Kalau aku bilang aku tidak cinta dia, itu sangat tidak menghormatinya. Aku juga tidak dapat membohongi diriku sendiri. Aku memang ada cinta terhadapnya. Aku dan Betty ada rasa saling cinta. Yuki menaikkan matanya melihat Stephen. Air matanya membasahi matanya. Stephen-nya selalu gentle, lembut, dan menghargai orang. Tidak pernah membuatnya kecewa. Jika dia beritahu Yuki kalau dia tidak cinta Betty, dia akan sangat sakit hati.
Stephen, aku tidak mengenal Betty, jadi aku tidak dapat bilang dia itu orang seperti apa. Tapi ada satu hal yang aku yakin, dia mencintaimu, sangat-sangat mencintaimu. Yuki menahan tangisnya, tersenyum melihat Stephen. Aku sebagai orang ketiga tidak bisa bilang hubungan kalian itu seperti apa. Aku cuma bisa bilang kata dari hatiku, hargailah orang yang ada di sisimu. Stephen juga melihat Yuki, matanya penuh dengan kesakitan. Yuki, maksud kamu, aku mengerti. Maksudnya dia mengerti. Dia tidak dapat memberikan cinta yang dia mau. Hatinya dari dulu tidak pernah berhenti di dirinya. Yuki membalasnya dengan senyuman. Stephen, besok-besok kalau tidak ada keharusan, kita sebaiknya jangan bertemu. Ini akan lebih baik untuk kita berdua. Jika dia masih ada perasaan dengannya, tapi dia dengan sengaja pura-pura tidak tahu dan dengan jelas merasakan perhatian dari pria, Yuki benar-benar tidak dapat melakukannya. Seperti itu juga tidak adil bagi Betty. Mata Stephen menjadi gelap. Dengan diam dia menundukkan matanya sebentar, lalu mengangkatnya. Dengan yakin dia melihat Yuki dan berkata, "Baiklah. Daripada saling mencintai seperti ini, lebih baik saling melupakan untuk kebaikan bersama." Tidak bisa menjadi kekasih, jadi teman pun juga tidak bisa. Asalkan dia masih mencintainya, dia selamanya tidak akan bisa bilang dengan jelas, "Kita adalah teman." Setelah makan sambil hening, Yuki pun tidak bisa bicara apa-apa. Mereka berdua keluar dari restoran, melihat di jalanan orang berlalu lalang. Mata Yuki pun menjadi sedih. Sudah saatnya berpisah, terpisahkan di dua kota. Pekerjaan mereka berdua pun juga tidak berhubungan. Mungkin ini adalah pertemuan terakhirnya. Yuki, aku mendengar dari Betty tentang Rehan, ucap Stephen dengan tiba-tiba. Yuki dengan cepat meminta maaf. "Maaf, aku benar-benar tidak tahu Rehan bisa berbuat seperti itu sama Betty. Aku dari awal juga tidak tahu apa-apa." Stephen menggoyangkan kepalanya dan berkata, "Betty yang salah terlebih dahulu. Aku juga tidak menyalahkan Rehan. Yuki, aku membahas hal yang sudah lewat. Hanya mau mengakui suatu hal. Tahun itu aku memang salah. Aku mengira Rehan hanya terpesona sama kamu sesaat. Sekarang aku tahu, dia benar-benar sayang sama kamu. Yuki, kamu menyuruhku untuk menghargai orang yang ada di sisiku. Kalimat ini aku juga mau kasih ke kamu." Yuki tersenyum menggoyangkan kepalanya dan berkata, "Aku dan dia sudah tidak dapat kembali seperti dulu. Rehan sudah mau tunangan dengan Tania." Stephen membalas dengan datar, "Hal itu aku juga sudah dengar. Saham grup Realtek kemarin-kemarin juga sempat turun banyak. Karena hal ini, sahamnya juga tiba-tiba naik. Aku rasa tunangannya itu juga punya rahasia. Berdasarkan sifat Rehan, tunangannya tidak mungkin selama ini. Jika dia benar-benar cinta Tania, tidak mungkin pacaran 3 tahun baru dilamar." "Maksudnya apa?" Yuki tidak begitu mengerti
Dia perlu dapat kepastian dari mulut Stephen untuk menenangkan hatinya yang bingung. Stephen tertawa sendiri. Di hari itu, setelah aku bertemu kamu, aku melakukan riset tentang Rehan dalam beberapa hal. Dia dan Tania, dan juga hubungannya dengan kamu. Aku punya pemahaman yang pasti. Yuki membuka matanya dengan kaget. Stephen, kamu sejak kapan jadi bermuka dua? Yuki, aku bukan dengan sengaja mencari informasi tentang privasi kamu. Tapi aku benar-benar tidak tahan untuk mengetahui kehidupan kamu sekarang. Stephen dengan cepat menjelaskan. Dari informasi yang aku dapat, tunangannya Rehan itu mungkin hanya strategi untuk menunda dan menstabilkan bisnis keluarga Tania. Rehan tidak mungkin menikahi wanita yang tidak dia cintai. Yuki melihat Stephen. Hatinya pun tergerak. Pria ini benar-benar memberikan hatinya kepadanya. Hatinya sangat tidak egois. Tidak ada kotoran dan debu sedikit pun. Yuki pun tergerak dan mengulurkan tangannya. Stephen, aku mengerti. Terima kasih. Kita berpelukan untuk terakhir kalinya. Seumur hidup ini adalah satu-satunya memori kita. Stephen ragu sebentar, lalu mendekati Yuki dan memeluk Yuki dengan erat. Air mata pun turun dari mata mereka berdua, ringan tapi berat.